Waalaikumsalam. Mas sehat Nek? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang kasus yang lagi ramai sekarang. Ini juga sih menimpa beberapa sekolah ternyata tentang kelulusan yang ada siswa yang tidak mengikuti ujian dan kehadirannya juga banyak dia kurang. Nah ternyata pihak sekolah dengan beberapa pertimbangan harus meluluskan gitu ya. Mungkin maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya, boleh Ibu? Boleh, apa-apa. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu? Langkah awal ya, sampai sebelum memutuskan anak tersebut, biasanya saya menempuh beberapa langkah gitu ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu dilakukan dengan menganalisis permasalahan, menentukan kasus, termasuk dilema etika atau rujukan moral. Biasanya jadi teman tersebut dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika ini biasanya saya mengajak stakeholder di sekolah ya, untuk berdiskusi sebelum memutuskannya. Jadi dengan unsur-unsur yang berperan di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan ya sebagai kepala sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Saya mengedepankan nilai-nilai kebajikan agar tidak banyak pihak yang dirugikan, gitu ya. Jadi dalam hal ini murid lebih dipentingkan gitu, atau diutamakan kepentingan murid itu sehingga berdampak positif terhadap permasalahan tersebut sebelum memutuskan keputusan. Jadi ada kepentingan murid ya Bu ya berharap muridnya. Baik Bu, untuk langkah-langkah nih atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Biasanya itu didahului dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul, mengumpulkan fakta, terus mengkonfirmasi selanjutnya apakah data tersebut valid atau tidak sebelum mengambil keputusan secara keseluruhan. Jadi keputusan itu harus berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif dan nyaman. Jadi diidentifikasi dulu ya Bu, baru dikumpulkan datanya, baru Baik Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Bu? Di sini duduk bersama ya di sekolah itu karena ada unsur-unsur yang biasa menghadapi permasalahan itu, mulai dari tupoksi wali kelas, guru BK, juga staf yang ada di sekolah atau warga sekolah yang lain termasuk orang tua. Jadi melibatkan stakeholder yang lain. Baik Bu. Nih, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Tantangan ya pasti ada saja ya dalam mengambil keputusan, terutama di sini dalam dilema etika yang terjadi di sekolah. Maka saya biasanya meyakinkan ya, pihak lain sebelum saya mengambil keputusan itu langkah yang tepat, sehingga keputusan itu tidak berpihak sebelah dengan cara mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain supaya hasilnya bisa transparan, gitu ya, terima
Terus juga saya harus berjiwa besar gitu untuk memanggil, berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut bisa memahami dengan apa yang diputuskan. Karena pasti ada pro kontra ya ketika kita memutuskan sesuatu. Baik Ibu nih, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini atau punya prosedur tertentu nih Bu? Ya biasanya ada gitu ya, ada target waktu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Itu tergantung dari kasusnya dengan atau rumitnya gitu ya permasalahan. Jadi biasanya didahulukan penanganan kasus-kasus yang mungkin gitu ya, yang urgent, karena di sini membutuhkan data atau fakta yang benar-benar valid gitu. Jadi saya mesti berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ya saya tidak sendirian, saya didampingi oleh pembantu kepala sekolah ya, yaitu adanya para lokase, wali kelas dan staf, gitu, termasuk ya orang tua bisa diajak kerjasama atau koordinasi lah dalam hal ini gitu. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Ada kolaborasi ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Di sini barangkali dalam pengambilan keputusan saya harus mengembangkan diri, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Aduh Bu, maaf mau mengganggu waktunya sebentar, boleh? Ya, tidak apa-apa, silahkan. Ini Bu, ada yang ingin saya tanyakan ya terkait masalah yang kemarin lagi ramai dibicarakan tentang kasus kelulusan anak di mana siswa tersebut tidak mengikuti ujian, terus tidak hadir, tapi pihak sekolah harus tetap meluluskan, mungkin gitu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu, apakah boleh? Iya, silahkan Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu? Bagaimana nih, atau bujukan moral menurut Ibu? Terkait dilema etika, untuk saya kurang familiar gitu ya Bu dengan istilah tersebut. Namun ketika Ibu menyatakan ada masalah yang bermacam-macam di sekolah, saya selalu berusaha untuk memahami dulu akar masalahnya gitu, supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Saya juga harus bisa mengidentifikasi apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, atau harus melibatkan ranah hukum gitu. Belum familiar mungkin ya Bu ya kalau di lingkungan kita ya kata dilema etika itu ya, betul sekali Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan keputusan ya sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bu. Iya, jika kepentingan sama-sama benar, maka saya akan melihat apa nilai kebenaran itu untuk pribadi atau personal individu orang banyak gitu. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan peserta didik atau semua warga sekolah. Kemudian memiliki dampak bagaimana, baik itu untuk jangka panjang maupun untuk masa depan sekolah yang saya pimpin. Jadi pasti ada dampak ya Bu ya nanti ke depannya gitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya?
Langkah yang saya akan lakukan ya, saya akan mengkonfirmasikan dulu kepada yang terlibat masalah tersebut. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain. Misalnya ketika saya mendengar kasus murid di sekolah saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah, bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mendengar kejelasan permasalahan, baru saya membuat keputusan gitu. Betul ya, jadi konfirmasi dulu mungkin ya seperti apa, karena tidak mungkin bisa memutuskan kalau tanpa kita mengetahui duduk perkaranya apa sih gitu ya. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja nih yang menurut Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Di sini setiap permasalahan pasti saya akan melihat dulu ya akar permasalahannya. Kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang lain untuk saya pikir objektif bagaimana mengambil sebuah keputusan itu gitu. Ya, ada apa ya? Ada komunikasi lah intinya. Iya. Iya. Terus Bu nih, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Tantangannya apa nih Bu? Jadi semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti ya, Iya. ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas. Ya warga sekolah itu pasti ya ada saja, tapi kita jangan sampai kalah selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi namanya juga manusia pasti ada ya. Kalau yang tidak suka kepada kepada kebijakan kita pasti ada ya. Itu seperti itu. Pastilah setiap pengambilan keputusan itu ada resiko yang diambil ya. Ada mungkin sih menurut orang ada yang merasa dirugikan, padahal menurut kita mah udah terbaik lah ya jalan kita ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, apa yang Ibu miliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal nih gitu secara runtut dalam penyelesaiannya, atau apakah Ibu punya prosedur tertentu nih untuk menyelesaikannya? Yang pertama kan kalau ada masalah kecil ya kita bisa didiskusikan langsung gitu ya, didiskusikan langsung, diputuskan gitu ya. Kalau misalkan masalahnya besar itu harus melibatkan beberapa pihak ya. Jadi duduk bersama kita diambil dulu kesepakatan baru kita putuskan, dan juga tidak boleh kita dibiarkan masalah tersebut sehingga berlarut-larut tidak ada keputusan gitu. Secepatnya walaupun masalah itu besar kita harus mengambil keputusan yang secepatnya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah Bu, kira-kira nih ada nggak seseorang atau faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya saya suka berdiskusi ya dengan pengawas bina di instansi saya yang membina itu setiap sekolah. Kemudian selain kepada pengawas bina, saya selalu bermitra dengan komite ya, dan wali murid yang lain juga. Kemudian berdiskusi dengan yang sama-sama kepala sekolah gitu. Jadi apakah ada gitu seperti masalah seperti saya itu, saya suka diskusi. Selain itu juga saya suka berdiskusi juga dengan guru-guru di sekolah saya. Bagus ya Bu yang Ibu